Ya, oke guys. Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki ya guys. Dan pada video kali ini gua mau bahas bukan membahas saham ya guys ya. Ini disclaimer on dulu ya guys. Kalau lu mau mencari data atau mau mengharapkan gue membahas suatu saham seperti yang biasanya gue lakukan, lu boleh skip video ini karena gue nggak akan lakukan itu di video ini. Itu yang pertama. Yang kedua, video ini lebih ke arah curhatan warung kopi gua aja, ya, melihat menyaksikan dinamika yang terjadi di NKRI ini. Itu guys. Jadi lebih ke curhatan warung kopi aja. Terserah. Lu mau coba mendengarkan atau mau skip nggak apa-apa. Ya, siapa tahu lu bisa dapat sesuatu dari hal ini gitu ya. Nah, gua akan mulai dari sini guys. IHSG itu sekarang udah terbang tinggi. Ya, dia mencetak all time high-nya ya saat ini sudah berada di angka 7.500. Nah, gue nggak buat video dari tadi pagi ya guys, karena terus terang yang gue lakukan ya, karena gue orang yang suka menyaksikan dinamika politik ya, gue seneng menyaksikan dinamika politik yang terjadi dari dulu, memang dari waktu gue SMA. Dan kebetulan gue juga dan kebetulan gue juga adalah pelaku pasar modal ya. Jadi gue memang melihat ini berkaitan, melihat ini adalah suatu hal yang berkaitan. Nah, dari tadi pagi gue nggak bikin video karena memang gue nonton nonton apa yang terjadi. Gue nonton di Kompas, gue nonton di media, gue ngeliatin Twitter gitu ya, ngeliatin sosmed, ngeliatin apa yang terjadi, dan itu ya gue update gitu. Nah, di samping itu, ada banyak yang bertanya, Bang, apakah akan terjadi market crash? Karena kan ya kita tahu lah ya, ada beberapa di sosial media yang memang sudah tebar fear, terutama kaitannya dengan dinamika politik yang terjadi di negara kita. Akhirnya ada yang mengkaitkan dengan kejadian di tahun 1998. Jadi banyak yang nanya ke gua, "Bang, apakah akan terjadi market crash?" Nah, menjawab pertanyaan itu guys ya, menjawab pertanyaan itu, gue akan menjawab dengan poin A dulu. Ya, kita kalau lu lihat di sosial media guys ya, udah banyak yang tebar fear. Dari sore tadi, dari siang tadi bahkan, wah jangan demo dong, kan besok katanya mau ada demo tuh ya. Oh jangan demo dong, kalau misalkan ada demo nanti IHSG bisa crash gitu kan. Ada yang kayak gitu juga, kemudian dia langsung diserang tuh. Ya gua ngeliatin aja gitu ya. Nah, kalau banyak yang tebar fear ya, gue menjawab begini. Karena ini gue bahas di video karena gue nggak bisa jawab satu-satu yang DM ya guys ya. Jawaban gue begini. Kalau banyak yang menebar fear ya, tapi IHSG-nya mau naik, bagaimana? Paham gak maksud gue guys? IHSG ya, lu ngerasa nggak sih guys? Ini kuncinya di sini guys. Lu ngerasa nggak kalau IHSG sejak beberapa bulan lalu atau sejak setahun yang lalu, kalau IHSG itu ada yang jagain? Betul, IHSG itu naik, naik sampai all time high. Cuman ditopang ya guys ya, ditopang oleh saham-saham ya. IHSG ditopang oleh saham-saham yang secara fundamental nggak bagus, atau secara valuasi mahal. Lu ngerasa nggak kalau IHSG akhir-akhir ini ada yang jagain? Nah, ini kita ngobrol warung kopi aja ya. Gue nggak ngomongin data. Tapi ini berkaitan dengan pertanyaan, kalau banyak yang tebar fear, ya, kalau banyak yang tebar fear, kalau IHSG-nya ternyata ada yang jagain dan dia mau naik terus, bagaimana? Ya dia akan tetap naik guys. Coba lu bayangkan kalau ada yang tebar fear, kemudian memang benar marketnya crash. Itu akan terjadi kepanikan yang luar biasa. Itu akan jadi pemberitaan di nasional bahkan di internasional. Itu jawaban gue yang pertama. Menjawab pertanyaan yang, Bang, apakah akan terjadi market crash? Itu. Kemudian yang kedua, nggak ada yang bisa menebak arah market. Kaitannya dengan poin nomor satu. Ya, kita mungkin udah melihat ada yang banyak tebar fear. Bahkan salah satu influencer juga mengatakan akan ada terjadi market crash. Tapi kaitannya bukan dengan kondisi yang kondisi politik di negeri kita ya guys ya, lebih ke global. Ada influencer yang membahas hal tersebut. Kemudian dia juga dikomentari, mana market crash? Ternyata enggak kok, IHSG-nya malah terbang tinggi. Nah,
Artinya apa? Nggak ada sebenarnya yang benar-benar bisa menebak arah market. Nggak ada. Nah, itu jawaban yang kedua. Jadi kalau misalkan lu bertanya, Bang, ke depannya bagaimana? Gua pribadi, guys, ya, nggak tahu market itu bagaimana. Akan bagaimana, nggak ada yang tahu. Cuman memang kita saat ini sedang dihadapi situasi di mana banyak orang, ya karena dinamika politik itu ya guys ya, banyak yang tebar fear saat ini. Nah, kemudian yang ketiga ya, ini kan kemudian ada yang mengkaitkan dengan tahun 98. Wah, ini kita menuju ke tahun 98 nih. Akan terjadi kekacauan ya. Kalau gue begini guys, berdoalah ya jangan sampai tahun 98 itu terulang karena korbannya itu banyak. Akan banyak banget dan semua orang, semua pihak itu mengalami kerugian. Dan juga apa yang sudah diinvestasikan di NKRI ini itu ya akan hancur, akan terbuang sia-sia. Itu guys ya. Jadi ini berdoa aja supaya itu tidak terjadi. Karena kenapa gue menyampaikan hal tersebut guys? Gue pernah buat video waktu USD di angka 16.400. Kalau lu yang ngikutin channel gue ya, lu bisa lihat videonya dan kalau lu yang ngikutin lu pasti tahu. Gue pernah membahas di situ bahwa gue gak yakin ya, gue yakin ya maksudnya, gue yakin gak akan market crash. Itu waktu USD ke 6.400 waktu beberapa bulan yang lalu kan, sekarang kan udah 15.000 lagi. Gue yakin gak akan market crash. Di situ gue sampaikan juga kenapa gue yakin. Cuman sekarang ya, sekarang itu karena faktornya dari luar guys. Ya, di Indonesianya nggak terlalu terjadi masalah. Di Indonesianya, nah sekarang kondisinya begini, dinamika politik. Nah, dinamika politik. Jujur ya guys ya, gue sampai saat ini ya gue gak ada jawabannya, gue nggak ada jawabannya. Jadi terkait dengan dinamika politik ini gue pribadi. Jadi mungkin lu ada yang menganggap, Bang, lu kan influencer nih, lu ahli nih. Gue mau nanya dong, kira-kira bagaimana? Tetap guys, gue nggak akan bisa menjawab. Jadi, tapi memang auranya agak berbeda. Kalau yang kemarin, gue tetap optimis. Aura yang sekarang itu agak berbeda. Bukan berarti gue pesimis ya, tapi agak berbeda dengan aura yang US dollar mencapai angka 16.400 itu. Sekarang itu agak berbeda. Karena serius guys, ini udah banyak yang tebar fear dari sore hari. Nah, itu menjawab pertanyaan nomor 1. Sekarang ke nomor 2. Bang, yang lu lakukan saat ini apa sih ya? Apa bang yang lu lakukan saat ini? Kalau gue guys ya, kalau gue saat ini. Ya, memang masih ada masih ada dana 10% dari Porto. Nah, contoh begini guys, kalau total portofolio lu bernilai 1 juta, ya gue masih ada duit cash untuk belanja sekitar 100.000 sampai hampir 200.000. Itu saat ini kondisi gue. Ya gue nggak tahu kalau misalkan besok ternyata saham turun gitu ya, kita nggak berharap ada market crash atau ada apalah. Tapi kalau misalkan ada saham turun ya gue mau beli. Lebih ke arah memang gue mau mencari opportunity di tempat lain, di saham-saham lain. Jadi kalau misalkan lu nanya, Bang, yang lu lakukan saat ini apa? Saat ini memang gue lagi punya uang cash sekitar lebih dari 10% ya dari total portofolio. Jadi kalau misalkan memang ada saham yang lagi gue incer dan memang lagi gue serk dapat di harga yang bagus, gue masuk. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, video ini kan tadi gue bilang di awal bahwa ini bukan video yang membahas data atau saham secara rinci. Gue mau bertanya sama lu setuju nggak kalau mungkin akan ada potensi market crash? Ya, coba komen di bawah. Dan saat ini yang lu lakukan apa? Apakah lu melakukan seperti yang gue lakukan, punya cash sisa 10% dari Porto? Atau saat ini uang lu udah lu timbun semua di saham? Atau saat ini lu full cash? Jadi ketika nanti ada market goyang, market oleng atau market crash bahkan lu udah siap untuk belanja. Lu akan memanfaatkan momentum tersebut. Silahkan lu komen di bawah supaya nanti teman-teman yang nonton video ini juga bisa membaca komentar lu. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya ya guys ya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.